menang. Dan kalau dia kalah nanti, itu Anies betul-betul habis. Wow. Oke. Dia batal menjadi tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ujang Halu Channel, pemirsa. Salam sejahtera, sehat selalu. Di tengah isu publik terhadap Anies Baswedan yang dikabarkan kembali mencalonkan di Pilkada DKI, Profesor Kodari yang dikenal sebagai Mr. Q dalam kajian politiknya dengan tegas menyampaikan analisisnya melalui podcast eksklusif di saluran Cokro TV. Analisis beliau menggugah perhatian dengan klaimnya yang mengejutkan bahwa peluang kalahnya Anies di Pilkada DKI sangat besar. Nah, di sini Profesor Kodari menguraikan segala alasan, faktor, dan fakta di balik pernyataannya tersebut. Mari kita simak. Nah kan ada kemungkinan kalau koalisinya Prabowo nanti itu kalau Nasdem dan PKB kan sinyal tanda-tandanya memang merapat, ya kan. Nah yang masih rame kan kemarin soal PKS dan Anda di podcast kita yang kita tayangkan sebelumnya kan bicarakan soal alasan kenapa kalaupun toh PKS masuk itu harus dilihat dalam konteks yang lebih besar lah soal efektivitas Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo dan dukungan yang kuat di parlemen dan seterusnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah soal capresnya nih, Anies Baswedan. Nah kan, kalau tiga-tiganya mendukung Prabowo, berada dalam koalisi Prabowo, nah nasib Anies ini nanti gimana dalam politik kedepannya? Kan yang paling dekat adalah Pilkada DKI, ya kan? Anies sendiri bilang ya dia masih terlalu awal lah untuk membicarakan gitu. Nah, Pilkada DKI ini menurut Anda gimana kaitannya dengan Anies, kaitannya dengan konteks yang juga Jakarta seperti apa? Gimana menurut Anda? Ya, per hari ini kan kalau kita bicara mengenai PKS, mereka sudah menyebut 3 nama untuk jadi calon gubernur, Sohibul Iman, Saihu, dan Mardhani Alisera. Oke. Menurut saya di satu sisi itu satu sinyal bahwa mereka tidak akan mencalonkan Anies lagi. Oh ini, 3 nama ini dari internal PKS. Iya, dari internal, dan itu apakah itu masuk Prabowo, koalisi Prabowo atau enggak? Tidak disebut. Okay. Jadi PKS ini kan menjadi menarik kalau kita bicara Pilkada Jakarta karena dia adalah pemenang pemilu di Jakarta. Ketua DPR Jakarta nanti akan dari PKS gitu. Suaranya dapat 15 kursi ya kalau nggak salah ya? Iya, ya intinya sih udah dekat-dekat dengan mengajukan sendiri ya. Nanti netizen tolong dicek apakah bisa maju sendiri atau tidak. Tetapi dia menjadi menarik karena dia partai terbesar. Kemudian karena dia kemarin mencalonkan Anies Baswedan dan dianggap punya kedekatan dengan Anies Baswedan. Tetapi Abu Bakar Al-Habsyi sebagai sekjen PKS sudah menyebut 3 nama dari internal. Bahkan lebih spesifik. Siapa aja tadi? Sohibul Iman, mantan presiden PKS, Saihu presiden PKS sekarang, dan Mardhani Alisera. Yang dulu pernah diwacanakan maju Pilkada Jakarta menjadi wakilnya Sandiaga Uno. Sebelum akhirnya muncul opsi berikutnya, di mana Sandi menjadi wakilnya dan calon gubernurnya adalah Anies Baswedan. Gitu. Nah ini menjadi menarik karena Abu Bakar bahkan keluar beberapa pernyataan yang lain terkait dengan Pilkada Jakarta ini. Yang pertama adalah bahwa saatnya Anies memberikan dukungan kepada calon dari PKS. Dan yang berikutnya lagi adalah yang kedua, bahwa Pak Anies itu sudah menjadi tokoh nasional. Sudah 25% tokoh nasional. Maksudnya mengacu kepada perolehan suaranya suaranya siapa? Anies gitu ya. Kalau gitu Mas Ganjar sudah 17%. Gitu. Nah, kalau bicara itu, maka tanda-tandanya atau arah-arahnya PKS tidak akan mengajukan Anies. Tetapi kan ini masih koma kalau menurut saya, belum titik. Karena proses politik masih berjalan dan menurut saya itu sebetulnya juga sinyal dan tondo-tondo dari kode-kode dari PKS bahwa mereka itu sebetulnya pengen bergabung dengan pemerintahan. Ya, iya kan? Kalau mereka kita calonkan Anies itu tandanya mau di luar itu, bukan hadirin tapi hadirat. Nah, ini PKS ingin hadir dalam majelis Prabowo dan Gibran sebagai hadirin. Bukan hadir out, gitu. Jadi menurut saya itu adalah tanda sinyal dari PKS. Mereka ingin masuk dalam pemerintahan. Ini bagi pemirsa yang masih bingung soal hadirin hadir out yang sering kita sebut, itu kita bicarakan di awal ya di podcast sebelumnya. Jadi silakan tonton podcast
diskusi saya dengan Mr. Q di malam sebelumnya ya. Tapi singkatnya hadirin itu orang yang ada di dalam alias anggota koalisi, hadirat itu orang yang di luar alias oposisi. Gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat itu, maka Anies ini peluangnya mengecil untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Secara aturan dia masih bisa nyalon lagi karena dia kan baru 1 periode. Secara opportunity politik menjadi gubernur Jakarta lagi itu sangat menarik karena dia akan punya panggung lagi untuk 5 tahun ke depan. Tetapi itu adalah sisi positifnya, upper side-nya dari cerita ini. Tapi ada downside-nya juga, sisi negatifnya. Pertama, kalau Anies maju, dia belum tentu menang. Dan kalau dia kalah nanti, itu Anies betul-betul habis. Wow. Oke. Dia batal menjadi tokoh nasional 25% itu saya sudah di cancel out kalau dia kalah. Ternyata lo di Jakarta lo ternyata nggak dapat gitu. Nah yang kedua, peluang untuk kalah itu, nah ini mungkin bisa jadi judul podcastnya kita ini gitu, bahwa Anies berpeluang kalah dalam Pilkada Jakarta. Kenapa saya sebut berpeluang kalah? Karena dalam Pilpres kemarin dia tidak menang. Dia tidak peringkat 1, dia peringkat 2, walaupun suaranya tipis dengan Prabowo Gibran. Yang unggul pertama Prabowo Gibran. Yang kedua suaranya cuma sekitar 40%. Harusnya menurut saya ya, walaupun Anies itu kalah secara nasional, tetapi kalau dia populer, sangat populer di Jakarta, dia masih dapat 70% loh. Let's say dia 70%, Prabowo 20%, Ganjar 5%. Atau dia 70%, Prabowo 25%, Ganjar 5%. Saya pilih yang kedua ini aja lah. Jadi Anies nggak menang, padahal PKS menang. Jauh dia. Oke. Jadi pengalaman saya nih hal. Kalau bupati maju calon gubernur, ya survei ini saya ya, calon bupati mau maju calon gubernur, lalu saya survei. Elektabilitas dia di kabupaten dari mana dia berasal itu cuma 20%, 30%. Saya bilang nggak usah Pak. Jangankan di level provinsi, di kabupaten Bapak aja Bapak nggak populer. Dilihat dari situ ya. Tapi kalau di kabupatennya dia 70%, 80%, menurut saya itu sinyal bahwa orang ini sebetulnya berhasil dan populer. Tinggal menggaungkan saja keberhasilannya dan popularitas dia ke tingkat provinsi. Itu ya. Jadi menurut saya itu lampu kuning berwarna merah, bernuansa merah buat Anies hasil kuning berwarna bahwa dia kalah dan cuma dapat 40%. Gitu. Jadi sebetulnya ini sangat riskan. Mungkin kalau timnya Anies mendengar, sangat riskan bagi Anies untuk maju lagi. Karena peluangnya untuk kalah itu besar. Gitu. Apalagi saya tambahkan, Undang-Undang Jakarta ini, undang-undang bukan daerah khusus ibu kota lagi ya, Undang-Undang Jakarta ini masih mensyaratkan pemenang itu 50% plus 1. Bukan dan belum mayoritas sederhana. Seperti provinsi katakanlah Jawa Tengah, pilkada lain gitu. Iya, pilkada lain gitu. Pakai simple majority aja masih kalah dia. Iya kan? Pakai simple majority aja kalah. Kalau kita jadikan hasil Pilpres itu adalah cermin dari pilkada. Nomor 2 dia kok kalah. Lah apalagi kalau misalnya 2 putaran. Katakan ada 3 calon. Atau misalnya nanti ada 2 calon. Maka ini 60-40. Anies cuma dapat 40. Tetap lawannya suaranya itu ya 60, suara yang dia peroleh di Pilpres kemarin. Iya, kalah dia. Jadi menurut saya ya bisa jadi di putaran pertama dia dapat 40%, entah peringkat 1 peringkat 2, tetapi di putaran kedua itu akan ngeblok tuh suara yang nggak mau dengan Anies tuh ngeblok. Dan artinya dia akan kalah karena 60 lawan 40. Gitu. Jadi Anies ini sebetulnya kenapa nggak dicalonkan lagi oleh PKS selain sudah 25% tokoh nasional gitu, dan PKS seperti mobil angkot barangkali pakai slogan pakai sendiri kan begitu kan ya. Mungkin dia mau grooming juga siapa gubernur Jakarta nanti akan jadi calon presiden. Dan menurut saya mungkin mereka betul-betul jadi terbuka matanya PKS ini bahwa oh iya betul ya kalau gubernur Jakarta itu sangat potensial jadi calon presiden. Mau kinerjanya bagus atau jelek pokoknya karena dia gubernur Jakarta dapat exposure luas, dia pokoknya etalase Indonesia. Indonesia, maka dia pasti akan jadi salah satu dari 2 atau 3 capres gitu. Seperti pengalaman 2024 gitu. Jadi
Saya kira dengan alasan-alasan itu memang pada hari ini mungkin ya di atas 50% kemungkinannya, hitung-hitungannya Anies nggak maju sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan kalau itu yang terjadi, maka Pilkada Jakarta akan sangat-sangat menarik. Karena dia akan menjadi pasar yang sangat-sangat terbuka ya. Dan pada hari ini menurut saya kita susah untuk menyimpulkan siapa yang akan jadi calon. Ya. Termasuk yang belum, yang susah untuk diprediksi itu soal tentang calon-calon lain dari partai lain ya, misalnya PDIP gitu misalnya, apakah kan isunya juga yang beredar di medsos lah soal kembalinya Ahok untuk tampil lagi sebagai calon gitu kan, kan itu juga sesuatu yang ramai dibicarakan gitu. Bahkan ada yang bilang Ahok versus Anies jilid 2 gitu misalnya. Per hari ini saya nggak ngelihat kemungkinan Anies lawan Ahok jilid 2 itu akan terjadi. Pertama-tama karena kemungkinan Aniesnya kan akan kecil peluangnya untuk maju sebagai calon presiden gitu. Yang kedua, saya kira Bu Mega juga akan berpikir 2-3 kali untuk memajukan Ahok dengan pro kontra yang kemarin itu. Walaupun ya Bu Mega, artinya, soalnya kalau Ahok Anies jilid 2 nanti kotak Pandora politik identitas keluar lagi. Dan aku yakin begitu Ahok dimunculkan, langsung peluang Anies untuk maju besar lagi. Karena dia hampir dipastikan pasti menang. Saya mau katakan begini, kalau Anies lawan Ahok sekarang, Anies sudah menang dah. Iya, betul. Feeling aja nih, spontan aja gitu. Jadi harusnya Anies sekarang membujuk PDIP supaya nyalonin Ahok. Ini agak berbeda dengan tahun 2012. Pada waktu itu Ahok sangat kuat surveinya. Sudah mencapai 50%. Jadi di kalangan elit politik dan partai politik, itu sesungguhnya pada waktu itu nih teman-teman sekalian ya, terjadi kebingungan. Nggak ada yang berani maju lawan Ahok itu. Kalau Ahok tuh nggak terlalu populer, menurut saya calon dari partai politik sudah nongol tuh, udah berani lawan Ahok. Makanya waktu itu sempat ada upaya dia maju dari dari independen, jalur independen, ada KTP ngumpulin KTP. Itu dinamika tersendiri hal. Itu karena Ahok itu dalam sejarah kepemimpinannya di Jakarta, dia selalu berkonfrontasi dengan partai-partai politik. Oke. Tapi kan juga itu indikator, salah satu indikasi bahwa Ahok populer saat itu gitu loh. Iya kan? Atau enggak? Atau gimana sih? Iya dan tidak sih. Iya dan tidak. Jadi orang yang maju calon independen itu kalau pengalaman saya, justru orang yang nggak populer. Nggak populer karena itu partai politik nggak ada yang mau gandeng dia. Dia GR aja bahwa dia itu populer, makanya calon independen tuh dikit banget yang menang. Sangat dikit yang menang. Karena sesungguhnya kalau disurvei, dia tuh nggak populer gitu. Karena dia nggak populer, partai politik nggak mendukung dia. Nah ini sangat berbeda dengan Ahok yang historinya itu adalah karena dia berkonfrontasi dengan partai politik, sehingga semua partai politik itu merasa nggak nyaman dengan Ahok gitu. Dan ada kemungkinan dia tidak akan bisa maju karena partai politik walaupun dia populer nggak ada yang mau memajukan dia karena terlalu konfrontatif gitu. Jadi kalau bicara Anies itu sebenarnya calon yang nggak disengaja juga. Anies bisa punya peluang karena yang lain pada takut melawan Ahok gitu. Jadi ketika saatnya tiba, semua orang bilang lu aja deh nih. Biarin aja. Dan Anies mendapatkan blessing in disguise dari itu ya, dari kasus dia hoki, bukan blessing in disguise. Al-Maidah. Saya langsung aja lah hoki dia. Dia hoki oleh adanya blunder dari Ahok. Nah. Kalau waktu itu nggak ada blunder dari Ahok soal Al-Maidah 51 di Kepulauan Seribu, ya kalau linear gitu ya, bicara proyeksi ya Anies kalah lawan. Dan juga bahkan ada kasus Al-Maidah pun sebenarnya putaran pertama kan Ahok menang. Masih unggul. Iya, artinya kalau pakai simple majority, Ahok masih jadi. Makanya saya bilang Ahok itu sial dan blunder dan sial. Gitu. Coba dia maju di pilkada yang lain yang aturannya simple majority kan masih menang kan dia. Gitu. Dan Anies sangat hoki, sangat beruntung. Karena ada blunder dari Ahok. Ahok itu surveinya itu langsung popularitasnya, elektabilitasnya langsung terjun bebas. Ya, setelah ada Al-Maidah 51. Jadi jinknya itu atau jing itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Sial. Kesialan lah ya. Kesialannya Ganjar itu kan ketika menolak Piala Dunia U20 ya. Kesialannya Ahok ketika salah omong di Pulau Seribu, Al-Maidah 51 turun dia. Nah, dalam konteks itu juga kita bisa mengatakan Anies hati-hati. Kemenangan Anda tahun 2017 itu karena keberuntungan, karena faktor X. Gitu. Kalau faktor X-nya nggak ada,
ya linear saja gitu. Maka kemudian ya fenomena semacam itu, kemenangan itu belum tentu terjadi. Dan menurut saya ya udah terbukti ya, udah kejadian dengan kalahnya Anies di Pilpres di Jakarta ini. Nah, kembali ke soal Anies ini, Bung Kodari, kan betapapun kalau kita bicara tentang 2029 ya, Pilpres 2029 kan Anies tetap butuh panggung nih. Supaya dia tetap beredar kan dalam perbincangan sebagai perbincangan sebagai bahan untuk diperbincangkan publik lah, diingat publik. Nah, andai dia tidak ikut pilkada DKI, terus what next buat dia itu? Ya dia kan, maksudnya apakah apa yang akan dia lakukan atau perlu dia lakukan supaya dia di 2029 tetap apa sih acara dia kemarin yang di Pilpres itu? Oh, ini apa? Tabrak Anies, bukan? Desak Anies. Desak Anies. Ya udah. Desak Anies katanya memang mau dilanjutkan. Iya, tinggal bikin desak di sana, desak di sini. Desak-desakan. Desak di sana, desak di sini. Tiap hari desak-desakan gitu aja. Iya. Mari berdesak-desakan dengan Anies. Nah gitu aja. Itu bisa dibikin tiap hari tuh. Tinggal keliling-keliling aja di Indonesia gitu. Desak di sana. Atau bisa juga supaya lebih romantis, bikinlah judul Desaklah Aku. Kau ketangkap. Boleh juga itu. Tapi begini, saya mau ngomong satu hal. Anies itu not necessarily harus punya panggung formal. Seperti Jakarta gitu. Saya ingat kok pengalaman Pak Prabowo itu 2014-2019. Beliau itu nggak pernah tampil di mana-mana. Tapi begitu survei, to my surprise, ya dia masih sangat populer. Tapi kan tetap ketua partai kan? Iya, tapi ketua partai kalau nggak populer ya nggak populer aja. Iya, itu dua hal gitu. Dua hal yang terpisah. Jadi menurut saya ini penjelasannya adalah, sebenarnya saya nggak kepikir nih, baru terpikir setelah ditanya oleh Bung Salim. Iya. Setelah terdesak. Desak Kodari. Desak Kodari, ya. Jangan, terlalu ringan. Tabrak Kodari. Itu tabrak Prof. Iya. Itu sebetulnya gini, penjelasannya adalah, ada kolam suara di Indonesia yang mungkin ideologis, yang forever itu nggak suka dengan pemerintahan yang ada ini. Ya anggaplah yang sekarang ini garisnya nasionalis gitu. Jadi ini adalah kelompok yang ideologis. Dia kalau sudah punya satu tokoh gitu, tokoh itu punya panggung, dia akan merawat ingatannya. Jadi yang merawat ingatan itu bukan tokohnya, tapi masyarakat itu sendiri, komunitas itu sendiri. They preserve memori itu, gitu loh. Dan menurut saya potensi itu di Anies ada, gitu. Karena ini kan kelompok yang let's say ideologis, gitu. Jadi Anies tanpa panggung Jakarta pun tetap punya peluang untuk mengapung dengan 25% itu. Tadi kan dibandingkan dengan Pak Prabowo ketika setelah kalah itu dia persentase popularitasnya ini berapa persen itu? Saya lupa, tapi intinya sih waktu itu saya ingat ya 2019. Kenapa waktu itu cuma 2 pasang 2014? Itu karena praktis 2 itu yang populer. 2019. Ya. Ini kan sebagian pengamat politik atau sebagian politisi kan mengatakan, ini kita paslon 2 terus gara-gara PT-nya terlalu tinggi, presidensial threshold-nya terlalu tinggi. Enggak juga, enggak sepenuhnya. Ya itu bukan seluruh cerita. Gitu. PT-nya rendah pun saya yakin ya 2 itu saja yang akan tetap maju, karena partai juga realistis bahwa yang bisa menang cuma 2 itu. Gitu. Atau begini bahasa yang lain, variabel terbesar kenapa cuma 2 calon itu? Karena memang di masyarakat Indonesia pada saat itu yang punya peluang itu cuma 2 itu saja. Waktu itu saya ingat kok penantang yang lain selain Prabowo itu namanya Gatot Nurmantio, tapi cuma 1%, nggak didukung. Nah 2014 juga begitu. Ada satu tokoh yang sangat serius mau maju calon presiden, namanya Abu Rizal Bakri. Punya partai, punya logistik. Tetapi survei Abu Rizal kalau nggak salah cuma 8% atau 9%. Lalu partai politik ngeliat nggak mungkin menang nih. Sulit banget bersaing dengan Prabowo dan Jokowi. Ya akhirnya ya Golkar nggak bisa dapat temen untuk maju. Karena yang diajak jadi temen, dadah gitu ya. Ya saya sama Prabowo aja, atau saya sama Anies aja. Kau bukan pilihan, itu judul lagunya. Kau bukan pilihan. Jadi ini menarik lah ini anunya ini. Tetap
ke depan ini kita kan tadi kan kita sebelum podcast kan bilang kita nggak usah bicara masa lalu ke depan aja. Ke depan aja. Ke depan ini kita bicara masa lalu? Menarik sekali untuk dibahas ya. Menarik banget. Jadi inilah yang kita akan lihat bagaimana nanti di Pilkada DKI ya. Yeah. Oke. Ya, pernyataan Mr. Q mengenai peluang kalah Anies sangat besar di Pilkada DKI bukan tanpa alasannya pemirsa. Analisanya itu dicocokkan dengan riwayat kinerja Pak Anies, mungkin selama masa jabatan sebelumnya, kebijakan kontroversialnya yang diambilnya atau ketidakpuasan publik terhadap penanganan masalah-masalah yang sudah ya, masalah krusial seperti infrastruktur, pendidikan atau lingkungan, bahkan kekalahannya di Pilpres 2024 juga menjadi bahan pertimbangan buat orang memilih Pak Anies nanti apabila beliau ikut lagi di Pilkada DKI ya. Nah mungkin sekian, apabila kalian punya pendapat atau ada yang ingin kalian tambahkan silahkan di komen saja. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.